Halo bro, balik lagi di channelnya full seluruh konten film nih. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film yang berjudul The Shaolin Boy yang rilis 2021. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa berlama lagi, mari kita ke ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan seorang bocah Shaolin bernama Xiao Yu. Saat itu ia memasuki kuil dan melawan 3 pria yang sedang bertapa. Dan pada akhirnya Xiao Yu pun berhasil mengalahkan mereka, yang ternyata mereka adalah kakak seperguruannya dan sekedar hanya latihan saja. Tak lama kemudian biksu mengantar Xiao Yu keluar kuil untuk segera berangkat ke kota. Di scene lain ditunjukkan seorang remaja bernama Lin Qiunan sedang latihan taekwondo. Dan ini adalah Xiaolan, sahabat sekaligus manajer Lin Qiunan, yang bertugas meneliti gerakan taekwondo Lin Qiunan, mencari letak kesalahan dan kelebihannya. Xiaolan memiliki adik bernama Xiaobai, bocah kentung si hobi makan. Tak lama kemudian tiba-tiba ayah mereka, seorang dokter bernama Zhang, menelpon mereka, menanyakan kabar sekaligus mengatakan kalau ia belum bisa pulang karena urusan penting di labnya. Tetapi ia sudah mengirim hadiah untuk mereka, dan ayahnya berpesan supaya mereka menjaga hadiah itu baik-baik. Kemudian sesudah bertelepon, akhirnya Xiao Yu pun tiba di rumah dan disambut oleh Xiaolan. Dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Dr. Zhang ayahnya ditangkap oleh para gangster. Para gangster itu menginginkan hasil penelitian Dr. Zhang berupa Turing nomor 9 yang merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh Dr. Zhang ke dalam sebuah robot mainan yang bisa menirukan suara istrinya untuk menemani anak-anaknya. Tetapi Dr. Zhang tidak mau memberitahukan alamat rumahnya. Sayangnya gangster itu berhasil menemukan alamatnya dari komputer milik Dr. Zhang. Dan si ketua gangster menugaskan 2 bawahannya menuju alamat itu untuk mendapatkan Turing nomor 9. Singkat cerita, para gangster itu pun sampai ke alamat rumah Dr. Zhang dan memutuskan beraksi esok hari setelah rumah itu kosong. Di dalam rumah, Xiao Yu yang berusaha fokus berdoa malah tidak bisa konsentrasi akibat suara game milik Xiao Wei. Dan pada akhirnya Xiao Yu pun malah tergoda juga untuk bermain bersama. Sedangkan di tempat lain, Xiaolan membuka hadiah dari ayahnya berupa mainan robot panda atau Turing nomor 9. Dan betapa kagetnya ia setelah bisa kembali mendengar suara ibunya yang sudah meninggal. Esokan harinya saat hendak berangkat ke sekolah, gangster itu melihat robot panda itu tergantung di tas milik Xiaolan. Di tengah jalan, Xiaolan ditemui oleh Lin Qiunan dan adiknya Sansan untuk meminta catatan penelitian Xiaolan mengenai gerakan taekwondonya. Tak lama kemudian, gangster itu berhasil mencuri robot panda itu yang disaksikan oleh Xiao Yu, dan Xiao Yu serta Lin Qiunan pun berusaha menghentikannya. Dengan kerjasamanya mereka pun berhasil mendapatkan robot panda itu kembali. Di dalam kelas, gurunya memperkenalkan Xiao Yu kepada murid lainnya, dan murid-murid di sana pun sangat penasaran dengan jurus Shaolinnya. Beberapa saat kemudian, saat pelajaran olahraga berlangsung, para murid disuruh mengikuti berbagai olahraga, tetapi gurunya malah gagal fokus dengan kemampuan Xiao Yu. Di tempat lain, Dr. Zhang habis-habisan dianiaya oleh ketua gangster menggunakan bola golf sebelum Turing nomor 9 itu benar-benar ditemukan. Di scene lain, sepulang sekolah, Xiao Yu dan Xiao Bei menemui Xiaolan yang menyaksikan Lin Qiunan sedang latihan taekwondo.
Dan Xiaoyu sangat penasaran dengan teknik gerakan taekwondo, karena yang ia pelajari selama ini adalah teknik Wushu ala Shaolin. Malam pun gelap. Di saat Xiaoyu berlatih menendang tinggi, tiba-tiba kedua gangster itu memasuki rumahnya, sehingga ia langsung bersembunyi untuk mengerjai mereka. Singkat cerita, gangster itu pun berhasil mendapatkan robot panda itu dari bawah kursi dan langsung melarikan diri. Sesampainya di markas, ternyata robot panda yang mereka dapatkan itu hanya mainan biasa saja. Akibatnya mereka berdua dihukum oleh ketuanya. Keesokan harinya saat di ruang latihan, Xiaoyu dan yang lainnya menyaksikan Lin Xiunan sedang latihan. Kemudian sesudah itu Sansan menantang Xiaoyu untuk adu kemampuan dengan kakaknya Lin Xiunan. Dan pada akhirnya mereka pun menyetujuinya. Lalu di saat semua murid mendekat ke pertandingan, ternyata kedua gangster itu menyamar jadi gadis sekolah. Singkat cerita, saat pertandingan selesai, ternyata kemampuan Lin Xiunan dan Xiaoyu sama-sama seri. Dan saat itu juga Xiaobei yang memergoki kedua gangster itu berhasil mendapatkan robot panda. Lin Xiunan dan Xiaoyu serta murid lainnya pun berusaha menangkap mereka. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa melanjutkan menangkapan gangster itu karena gurunya sangat marah dengan kekacauan yang ada. Pihak guru pun segera melapor ke polisi untuk menangkap gangster itu, dan mereka pun dinasihati supaya tidak bertindak sendiri. Seharusnya mereka melapor ke guru supaya guru melapor ke polisi dengan sigap. Kemudian sepulang sekolah tiba-tiba mereka tersadar kalau Xiaoyu tidak bersama mereka. Singkat cerita, setelah lama mencari, mereka berhasil menemukan Xiaoyu menyendiri di atas bangunan sekolah. Ternyata ia merasa bersalah tidak berhasil mendapatkan robot panda itu. Dan akhirnya setelah dibujuk, ia pun mulai pulang bersama mereka. Mereka pun menyusun rencana dan bekerja sama dengan polisi untuk menangkap para gangster itu. Di sisi lain, para gangster berusaha meretas Turing nomor 9 itu, tetapi untuk membuka sistemnya mereka membutuhkan kata sandi. Dan tentunya Dr. Zhang tidak mau memberitahukan kata sandinya. Karena Dr. Zhang ngotot tidak mau memberitahukan kata sandinya, ketua gangster itu pun mengancam kalau kedua anaknya akan dalam bahaya. Di sisi lain, Xiaolan yang sedang berulang tahun dikabari ayahnya kalau ia sudah di depan rumah. Dan saat Xiaolan keluar, ia malah ditangkap oleh para gangster itu. Xiaoyu dan Lin Xiunan yang melihat pun langsung menyerang mereka. Tapi sayangnya para gangster itu berhasil kabur dan mereka pun berusaha mengejarnya. Sedangkan Sansan segera melapor ke polisi. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun sampai ke lokasi, tepatnya di kantor penelitian Dr. Zhang. Di dalam ternyata sudah ada bos mafia dari negara lain yang akan membeli Turing nomor 9 itu. Yang mana Turing nomor 9 itu dianggap sangat berharga karena kemampuan sistemnya yang sudah menirukan suara manusia, bahkan yang sudah mati sekalipun. Ternyata sistem itu mampu mendeteksi sandi dari suara Xiaolan, karena Xiaolan yang pertama yang mengaktifkan Turing nomor 9 itu. Di luar, Xiaoyu dan Lin Xiunan menghajar para penjaga, sedangkan Xiaobei diam-diam masuk ke dalam. Di saat Xiaobei ingin melepas ayah dan kakaknya, ia pun malah ketahuan oleh ketua gangster. Untungnya Xiaoyu segera masuk melawan mereka semua. Bos mafia dan ketua gangster berebutan membawa lari sistem atau data dari Turing nomor 9 itu.
Tetapi yang berhasil membawanya adalah ketua gangster. Xiaoyu dan Lin Xunan pun melawan bodyguard. Sedangkan Dr. Jen dan kedua anaknya melawan ketua gangster. Pada akhirnya mereka berhasil melawan semua penjahat itu, hingga di waktu bersamaan polisi datang dan segera menangkap semuanya. Di sekolah setelah semua insiden itu berlalu, Lin Xunan, Xiaobei, dan Xiaoyu diberikan penghargaan oleh pihak sekolah karena keberhasilan mereka membantu pihak kepolisian memberantas transaksi ilegal antara negara. Dan film pun diakhiri dengan Lin Xunan yang berhasil mengalahkan negara Korea di Olimpiade Taekwondo antar negara. Dan film pun tamat cuy.